Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat. Edisi hari ini yang membahas berkenaan dengan penyakit hepatitis. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Dokter Bella dan juga Bang Agung nih. Nah, kita sedikit membahas slide tadi dokter ya, bahwa ini jenis-jenisnya pemirsa, bahwa ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, D, dan juga E. Nah, ini saya penasaran dengan satu nih dokter, di penyakit hepatitis A. Ini kan dia menularnya melalui makanan gitu dokter ya. Kemudian lingkungan yang jorok, lingkungan yang sanitasinya buruk. Nah, ini berarti ada kemungkinan di lingkungan yang sama, satu orang terkena penyakitnya, satu orang tidak dokter. Padahal lingkungan sama nih dokter, ada kemungkinan itu nggak? Ya bisa ya. Jadi kalau misalnya pun kita tinggalnya sama-sama yang sama virus hepatitis A sendiri, tergantung dari imun sendiri ya, imun tubuh kita gitu. Terus apakah makanannya kita lebih bergizi gitu ya? Maksudnya kayak dari segi makanan, dari kebersihan diri, hygiene diri itu juga bisa. Jadi nggak serta-merta langsung gitu. Oke, walaupun biasanya kita berkontak dengan yang ya biasanya yang lebih ini kalau imunnya kita lebih rendah atau misalnya kita lagi sakit terus kita juga langsung kontak sama yang ada virusnya, itu kan kalau virus cepet ya pindahnya. Oke, berarti tergantung imun masing-masing dokter ya? Bisa juga. Ada juga dia mungkin sering berkontak dengan yang terkena penyakit hepatitis. Betul. Atau misalnya kalau cuma satu kali, terus kalau misalnya itu masih bisa dilawan nih virus dalam tubuh. Oke. Misalnya dia ketemu lagi, terus makan bareng lagi, dari makanannya sendiri ya, biasanya itu bukan dari ininya, tapi dari makan yang dimakan yang sama-sama gitu. Makanya orang yang lebih banyak virus terkena itu biasanya ditanya nih kerabat dekatnya, misal kayak orang-orang anak-anak di pesantren gitu kan makanannya sama nih. Bareng-bareng gitu ya, bareng-bareng itu bisa dari sana gitu. Tapi gimana dok, bisa dari makanan ya dok? Itu pengaruhnya seperti apa tuh dok? Iya, jadi sebenarnya virus hepatitis A sendiri itu dia akan terbawa oleh makanan yang terinfeksi virus. Dan virus yang udah menempel pada makanan terus kita makan, jadi si virus hepatitis ini sendiri dia itu juga tahan sama asam lambung ya. Yang harusnya lambung itu dia bisa mengeluarkan namanya asam ya, HCl itu untuk membunuh bakteri, virus yang masuk ke dalam tubuh supaya nggak dicerna. Tapi si virus hepatitis ini sendiri dia tuh punya virus yang tahan sama asam lambung itu. Jadi dia lebih bisa masuk dari yang pertamanya dari lambung, terus kemudian dia akan merusak, menginfeksi di hepar itu sendiri. Yang tadinya dia masih masa inkubasi, jadi nanti si virus itu juga dia waktu masuk itu dia masih ada beberapa waktu sebelum merusak gitu, merusak si sel-sel hepatosit yang ada di dalam hepar itu sendiri. Jadi dia akan merusak, terus baru dia menginfeksi. Nah disitulah baru timbul gejala. Jadi ada masa inkubasi, ada masa timbul gejalanya itu seperti itu. Jadi kenapa virus ini pun dia bisa masuk melalui makan sama minuman, karena tadi juga virus itu juga tahan sama asam lambung. Oke, dia punya password dokternya di lambungnya. Yang lainnya kan yang di lambung dokter ya. Yang lainnya nggak bisa masuk, nggak bisa lanjut lagi, tapi virus ini punya kekebalan. Bisa, betul. Sampai dia menginfeksi hepar atau hati. Gitu. Oke dokter, jadi itu hati-hati berarti ya dari yang punya password ini. Jadi, virus ini punya password, dia kebal terhadap asam lambung sehingga dia bisa masuk dan sampai menginfeksi di hepar. Gitu. Oke dokter. Kalau yang B sama C dari paling banyak adalah dari cairan tubuh ya, dan juga darah, itu yang paling banyak. Termasuk saliva ya. Saliva itu juga bisa, maksudnya air liur itu juga bisa menginfeksi, betul. Makanya kalau ada pasien yang hepatitis virus di rumah itu alat makannya pisah sendiri gitu, terus pakai barang sendiri gitu, karena juga dari air liur itu juga termasuk dari cairan tubuhnya, itu bisa juga menyebabkan hepatitisnya gitu. Ini kebiasaan masyarakat mungkin pakai sedotan bareng-bareng. Kalau misalnya dia adalah pasien yang udah positif ya dengan virus hepatitis, itu boleh dipisah. Oke, walaupun kalau dilihat dari jenisnya tadi dok, yang paling sulit untuk dihindari kan yang A ini dokter ya, karena memang situasi untuk makan sama-sama dan lain sebagainya itu paling sering dan kita temui sekali di masyarakat sehari-hari gitu dokter ya. Dan juga dari jenis makanannya juga ya. Makanannya itu harus masakan yang mateng.
gitu. Jadi dari makanannya pengaruh juga, dokter, ya? Betul, dari makanan itu kan kalau misalnya makanan yang kurang matang terus ada virus di sana, masaknya juga kurang bersih, itu juga bisa menyebabkan gitu. Yang namanya virus hepatitis. Ada virus hepatitisnya gitu ya. Oke, dokter. Nah, cara penularannya tadi ya. Jadi cara penularannya itu bisa melalui kulit. Jadi si virus ini dia nggak bisa menembus kulit yang utuh, tapi dia bisa melalui dua cara. Dia bisa melalui tembus kulit oleh tusukan jarum. Dia nggak bisa kalau bersentuhan aja kulit sama kulit, enggak. Cuman dia akan masuk melalui tusukan ataupun alat-alat yang tercemar sama bahan-bahan yang terinfeksi dari si virusnya tadi gitu. Atau kontak antara bahan yang infeksi pada kulit yang ada lukanya. Oke. Jadi dia tuh ada port di entry sebenarnya, nggak langsung serta-merta kita ada orang hepatitis terus ini nggak boleh sentuhan, itu enggak. Jadi emang ada port di entry atau pintu masuknya. Salah satunya adalah dari jarum suntik, maka jarum suntik nggak boleh bareng-bareng. Terus yang kedua adalah dari luka ya atau lesi. Jadi ada misalnya kita kontak sama barang yang udah terinfeksi terus kita ada luka juga, itu makanya kalau nakes-nakes suka ketusukan itu kan ada luka, jadi ada pintu masuknya seperti itu. Oke, intinya dia ada pintu masuknya dulu, dokter, ya? Betul, ada pintu masuknya melalui darah dan cairan tubuhnya itu. Oke, dia berarti berbeda dengan beberapa virus yang karena kita menghirup udara di sekitar Iya, dan lain sebagainya, betul, itu kan betul. agak sedikit bingung, dokter, masyarakat untuk menghindarinya gitu, dokter. Iya. Virus-virus Kalau yang lainnya. hepatitis ini yang terutama adalah yang B itu adalah dia dari ini cairan tubuh, tapi emang harus ada port di entry. Ya, pintu masuknya harus ada. Terus selain dari melalui kulit bisa juga melalui mukosa, yaitu dari selaput lendir ya. Yang menurut penelitian sendiri port di entry atau pintu masuk infeksinya itu bisa dari mata, mulut, mata, hidung, terus saluran makanan bawah dan alat kelamin. Makanya itu juga homoseksual itu juga bisa. Terus multi partner ya. Itu juga bisa menyebabkan karena dia bisa melalui mukosa. Oke, jadi ini adalah kegiatan-kegiatan menyimpang seperti ini harus dihindari, dokter, ya? Karena sudah cukup jelas gitu klasifikasinya bahwa dia masuk melalui celah-celah terbuka dari mulut, dari luka dan lain sebagainya, kemudian juga perilaku menyimpang ya, dokter, ya. Terus juga bisa dari selaput lendir kayak dari mulut, mata gitu ya. Misalnya kita habis kena cairan tubuh misalnya saliva ya, terus kita nggak cuci tangan, gosok-gosok mata. Itu bisa kan juga, ada dokter, port ya? di entry masuk ke sana, itu juga bisa. Oke, Gitu. berarti Atau habis kena darah sebelumnya, terus kita nggak cuci tangan dulu, terus kita kucek-kucek mata, hidung, mulut, nggak masuk kan? Itu semua bisa ada jalur masuknya. Itu namanya melalui mukosa. Kalau yang kayak gitu ya. berarti harus berhati-hati ya kita melihat. Sama pasien-pasien yang memang positif dengan hepatitis. Oke, Ya. karena kita tidak tahu kita sedang berkontak atau tidak dengan orang yang sedang menderita hepatitis gitu, dokter, ya. Bisa dilihat dari nanti gejalanya. Oke, semakin menarik pembahasan kita, dokter. Kita akan jeda terlebih dahulu. Silakan duduk dulu, dokter Bella. Pemirsa jangan kemana-mana, semakin menarik pembahasannya berkenaan dengan penyakit hepatitis. Tetap di Dokter Kito, sama kita sehat.